20. Bagian R&D sedang mengembangkan tablet ranitidin HCl. Karakteristik dari bahan memiliki kelarutan rendah dalam air, tetapi permeabilitasnya baik, termasuk ke dalam kelas berapa kasih zat aktif tersebut atau BCS kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah betul, jawabannya adalah B, kelas 2. Kalau kelas 1 larut-larut, kalau kelas 2 adalah super larut tapi permeabilitasnya ini. BCS kelas itu dibagi menjadi 4. Kelas 1 high solubility, kelas 2 low solubility, kelas 3 high solubility tapi low permeability-nya. Kalau kelas 4 low solubility dan low permeability. Teman-teman harus diperhatikan, jangan sampai pertanyaan yang kira-kira mudah dijawab keluar tapi kita tidak bisa menjawab. Soal nomor 21. Industri farmasi akan membuat tablet azitromisin 200 mg menggunakan azitromisin dihidrat. Bobot molekul azitromisin adalah 749,02 gram per mol dan bobot molekul azitromisin dihidrat adalah 785,02 gram per mol. Berapa berat tablet azitromisin dihidrat yang diperlakukan? A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan dihitung. Jawabannya adalah C. C, 26,2,01. Ini 240 gram kali 785,0,2 gram. Ini hidratnya. Karena yang diperlukan adalah hidrat per dibagi 749 yang ada buat BM azitromisin. Ketemunya adalah 262,01. Soal nomor 22. Bagian divisi industri farmasi sedang melakukan uji disolusi acetaminophen atau paracetamol. Dengan nilai Q 75, hasil disolusi yang diperoleh adalah 88%, 90%, 91, 85, 86. Bagaimana hasil kesimpulan dalam pengujian disolusi tersebut? A lulus, B lulus, C tidak lulus, D tidak lulus, E tidak lulus. Dengan tambah 6 cm. Kira-kira jawabannya apa? Kata kuncinya adalah Q 75. 75 75 plus 5 berarti 80%. Jawabannya adalah B, lulus karena 75 plus 5 persyaratannya. I plus 5 per persen. Oke, soal nomor 23. Suatu industri melakukan uji disolusi terbanding terhadap produk kopi. Dari hasil uji disolusi didapatkan persentase sebesar 79, 81, 83, 86, 88, dan 91. Menurut pustaka, hasil uji disolusi terbanding terhadap produk kopi ini ditolak dengan nilai Q sama dengan 80%. Apa alasan apa tersebut ditolak? Kira-kira Q-nya 80. Kenapa kok ditolak? Terdapat satu sediaan di bawah 80. Terdapat 3 sediaan di bawah 85. Terdapat 5 sediaan di bawah 90. Terdapat satu sediaan di atas 90. Terdapat 5 sediaan di bawah 100. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Terdapat 3 sediaan yang berada di bawah Q plus 5%. Q plus 5%. 80 plus 5, 85. 85 berarti ini 79, 81, 83. Ini di bawah 3. Di bawah Q plus 5% di bawah 85%.
Di atasnya jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Tablet aprazolam akan dibuat menggunakan beberapa bahan, antara lain aprazolam, talc, magnesium stearat, mikrokristal selulosa, sodium stabilkolat. Hasil uji kerapuan menyatakan nilai variabilitas 1,5%. Bahan apa yang mempengaruhi parameter tersebut? Apakah aprazolam? Apakah satunya magnesium stearat, mikrokristal selulosa, atau sodium stabilkolat? Kata kuncinya adalah variabilitasnya lebih dari 1%. Syaratnya adalah kurang dari 1%. Jawabannya adalah D. Artinya bahan pengingatnya masih kurang. Soal terakhir, teman-teman. Bagian R&D, sebuah industri hendak membuat tablet chlorpromazine sehingga membutuhkan kelengkapan berkas yang berisi spesifikasi bahan, cara penanganan bahan, toksisitas, dan keamanan bahan yang tertulis di dalam sebuah dokumen. Kira-kira berkas apa yang berisi hal tersebut? Ada COA, ada MSDS, ada SP, ada SOP, ada sertifikat CDOP. Kira-kira nih, berkas apa sih? Dokumen apa yang harus disiapkan? Benar, jawabannya adalah B. Material safety data sheet. Kalau COA ini mengenai data seperti hasil pengujian analisis. Jadi kalau teman-teman beli bahan, kemudian kok dicek kadarnya nggak sesuai atau bentuknya lapisnya nggak sesuai, artinya dipertimbangkan. Kalau MSDS ini bagaimana sih mengelola bahan tersebut? Nanti kira-kira ditaruh di mana, kemudian toksisitas apa enggak, kemudian keamanannya bagaimana. Kalau SP surat pesanan. Kalau di apotek ingin memesan obat, artinya pakainya SP. SP-nya perlu diketahui apakah nanti rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4. Jadi teman-teman harus paham apa itu obat prekursor, apa itu narkotik, psikotropik, kira-kira SP-nya berapa. Ini harus dipahami. Kira-kira seperti ini. Ini adalah contoh dari Certificate of Analysis. Ini adalah MSDS, Materi Safety Data Sheet-nya. Kemudian ini contoh SP-nya, surat pemesanan obat. Kemudian ini contoh sertifikat distribusi obat yang baik. Oke, nggak terasa 25 soal sudah terselesaikan. Jadi ini teman-teman perlu diketahui untuk UKI ini ada 11 item. Ada 11 item, ada gangguan kardiovaskular sampai gangguan imunologi. Ini adalah penyakit-penyakit yang teman-teman harus pelajari. Kemudian kira-kira yang banyak itu apa, toh? Yang banyak itu adalah apakah kalkulasi perhitungannya banyak? Kita lihat di sini. Di sini ternyata yang paling banyak adalah keterampilan teman-teman untuk menganalisa soal, reasoning ability. Kalau recall of knowledge ini hanya pertanyaan yang hanya mengingat, tapi kalau reasoning ability sifatnya adalah sudah aplikasi. Tapi kalau kalkulasi calculation ini adalah sekitar 52. Ini ring yang pernah diujikan di soal UKI itu ringnya seperti ini. Ring pembuatan soal. Oke, terima kasih. Itu tadi rangkaian contoh 20 soal industri UKI. Semoga membantu, semoga ada gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.